Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami akan membahas terkait dengan viralnya berita dari seorang yang bernama Ismail Bolong, yang mana di sela sidang pembunuhan Brigadir Joshua, wartawan menanyakan kepada mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Wartawan menanyakan apakah benar video yang telah disampaikan Ismail Bolong adanya dugaan dana yang mengalir kepada Kabareskrim. Di sini kami mau jelaskan dulu siapa Ismail Bolong tersebut. Ismail Bolong merupakan mantan anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 1 atau itu. Sebelumnya Ismail Bolong bertugas di Satuan Intelijen Keamanan atau Satintelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah kasus ini terungkap, Ismail Bolong mengajukan pensiun dini pada Juli 2022. Hal ini dilakukan terkait dengan videonya yang menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima uang setoran miliar rupiah dari hasil pengepulan tambang ilegal batu bara yang viral di media sosial. Menurut Ismail Bolong dalam video tersebut, beliau telah menggelontorkan dana miliaran rupiah dari tambang batu bara ilegal. Menurut beliau, uang tersebut mengalir ke beberapa perwira tinggi di jajaran kepolisian. Ya. Dalam video tersebut, Ismail Bolong mengaku kegiatan ilegal tersebut terjadi di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ya, yang masuk dalam wilayah hukum Polres Bontang. Dia melakukan itu, pengepul itu sejak Juli 2020 sampai dengan November 2021. Ya, jadi luar biasa sekali nih banyaknya tambang ilegal yang harusnya bisa menambah devisa negara terkait dengan pajak, tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat hukum untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya. Ya. Pernyataan Ismail Bolong tersebut dibenarkan oleh sebuah dokumen laporan hasil penyelidikan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri bernomor R-ND-137-3 Romawi /was-2.4.2022 tertanggal 18 Maret 2022. Ya, laporan itu diserahkan kepada Kepala Divisi Propam yang pada saat itu dijabat oleh
Inspektur Jenderal Verdi Sambo, ya, bahwa dalam laporan itu nyatakan ada pembiaran terhadap aktivitas tambang batu bara ilegal oleh Polda Kalimantan Timur. Dalam laporan itu mengatakan para penambang batu bara ilegal memberikan uang koordinasi kepada para petinggi Polda Kaltim sejak Juli 2020. Ya, di situ dikatakan besaran uang koordinasi atau suap itu bervariasi antara 30.000 sampai 80.000 rupiah per metrik ton. Luar biasa nih, besar sekali nih. Ya, yang periodenya selama Oktober hingga Desember 2021. Menurut laporan tersebut, mereka diduga menerima uang dengan kisaran 600 juta hingga 5 miliar. Dalam laporan itu, Kapolda Kaltim pada saat itu diduga menerima uang sebesar 5 miliar sepanjang Oktober hingga Desember 2021. Sementara Wakapoldanya menerima sebesar 1 miliar. Dalam laporan tersebut mengatakan Kabarreskrim juga disebut-sebut menerima uang setoran tambang batu bara ilegal dari Ismail Bolong sampai miliaran rupiah. Yang mana pemberian itu diserahkan menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Dari peristiwa itu kemarin sempat ribut, ya. Lalu setelah itu Ismail Bolong memberikan klarifikasi, bahwa video yang dibuat dia itu tidak benar. Ya. Ismail Bolong mengatakan bahwa video yang dibuat itu atas desakan atau paksaan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang memuat pernyataan melibatkan Kabarreskrim. Jadi setelah video viral, lalu Ismail Bolong nggak tahu entah kenapa dia membuat lagi video baru mengatakan bahwasanya video yang sebelumnya itu bohong semua, tidak ada. Dia bilang saya membuat itu gara-gara ada tekanan dari mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan bawahannya, ya. Jadi kita nggak tahu yang mana yang benar nih, ya, karena setelah viral itu Kapolri memerintahkan untuk segera menangkap Ismail Bolong, ya. Kapolri di sela-sela kunjungan kerjanya kita melihat di beberapa stasiun TV menyatakan sudah memerintahkan kepada kepolisian untuk menangkap Ismail Bolong. Ya, kita sih berharap memang kasus ini terungkap. Yang mana yang benar nih, ya? Jadi tidak perlu ditutup-tutupin. Nah, sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Ismail Bolong telah meralat pengakuannya. Kata Mahfud MD, ya. Jadi Menko Polhukam bilang bahwa Ismail Bolong membuat itu atas tekanan dari Hendra. Ya, itu kata Menko Polhukam. Ya, Menko Polhukam juga pasti mendapat kabar itu ya karena ada masukan, ya. Yang pasti
kebenaran itu semua nanti akan terungkap ketika kasus ini mulai masuk ke penyidikan dan mungkin sudah disidangkan ke pengadilan. Menurut Ismail Bolong, pembuatan video yang pertama itu dilakukan dia di sebuah hotel di Balikpapan, di Kalimantan Timur, yang mana pada saat itu dikatakannya Paminal Polri menyuruh dia membuat video dengan menyodorkan sebuah kertas yang berisikan testimoni mengenai Kabareskrim Polri. Dan kemudian video tersebut direkam, ya, dia membuat pernyataan itu direkam melalui pakai handphone, ya. Jadi setelah video pertama, video kedua mengatakan, ya, saya nggak pernah mengasih uang ke Kabareskrim menurut Ismail Bolong. Kasus ini mencuat ketika wartawan menanyakan kepada Kadipropam, mantan Kadipropam, Irjen Verdi Sambo. Ya, kalau yang saya lihat, dia bilang di beberapa stasiun TV bahwa dia juga pernah memeriksa Kabareskrim. Nah, terkait dengan pernyataan mantan Kadipropam Verdi Sambo, Kabareskrim memberikan tanggapannya, ya, yang mengatakan bahwasanya beliau pernah diperiksa oleh Kadipropam terkait dengan mafia tambang. Kabareskrim mengatakan bahwasanya dia pernah diperiksa. Dia mengatakan tidak pernah diperiksa oleh Verdi Sambo. Bahkan Kabareskrim menantang Verdi Sambo untuk membuka hasil berita acara pemeriksaan atau BAP jika memang Verdi Sambo dan jajarannya pernah memeriksa beliau. Beliau mengatakan, seingat saya nggak pernah ya. Saya belum lupa ingatan. Kata Kabareskrim pada hari Selasa 29 November 2022. Menurut Kabareskrim, laporan hasil penyelidikan kasus tambang yang ditekan oleh Sambo itu bisa saja direkayasa dan ditutupin. Beliau menyamakan laporan hasil penyelidikan itu dengan BAP dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang direkayasa oleh Verdi Sambo. Menurut beliau mengatakan begini, maklumlah kasus almarhum Brigadir Joshua saja mereka tutup-tutupin. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Ya, dan terakhir kasus yang menjerat Irjen Polisi Teddy Minahasa yang belakangan mencabut BAP juga. Begitu kata dari Kabareskrim. Nah, kasus ini sudah berjalan ya, sudah masuk penyelidikan dan penyidikan. 2 kali Ismail Bolong dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim, ya, tapi beliau tidak hadir dengan alasan sakit ya. Menurut
Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Riswanto Ismail Bolong beralangan hadir dengan alasan sakit. Hal ini didapatkan dari Dirtipiter Bareskrim dari kuasa hukumnya. Ya, pada hari ini 1 Desember 2022 Bareskrim Polri khususnya Dirtipiter mengagendakan pemeriksaan terhadap istri dan anak Ismail Bolong terkait dengan suap tambang batubara di Kalimantan Timur. Ya, kenapa anaknya dipanggil? Berdasarkan info yang kami dapat, ya, itu dikarenakan anak Ismail Bolong sebagai direktur di perusahaan tersebut. Ya, ini kami baca dari Detik Sulsel ya. Jadi istri dan anak Ismail Bolong akan diperiksa. Mudah-mudahan sih istri dan anaknya tidak berhalangan hadir ya. Kita sih berharap kepada Kapolri dalam hal ini untuk benar-benar serius menangani kasus yang sangat viral sekarang ini di luar kasus dari pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, mungkin nanti penyidik juga akan memeriksa mantan Kadipropam Ferdy Sambo dan mantan Karopaminal Hendra Kurniawan. Ya, jadi kita nggak tahu bagaimana kebenaran ini. Kita berharap benar kepada Kapolri yang sekarang ini, ya, Bapak Jenderal Listio Sigit, ya, benar-benar membersihkan institusinya dari oknum-oknum polisi yang nakal. Kita sangat berharap kepada Kapolri yang sekarang ini benar-benar mau, ya, mengangkat citra Polri, karena Polri itu dicintai oleh masyarakat. Karena Polri itu tempat masyarakat mengadu terkait dengan adanya problema hukum. Ya, kita sih percaya Kapolri sekarang ini luar biasa. Dia tidak pernah nutupin kasus yang menjerat bawahannya, anak buahnya. Karena slogan beliau itu ya, kalau misalnya ekornya tidak bisa dipotong, ya kepalanya juga akan dipotong sama beliau. Ya, ini luar biasa Kapolri sekarang ini. Ya, mudah-mudahan peristiwa yang viral sekarang terkait dengan Ismail Bolong, adanya tambang ilegal. Bayangkan itu, tambang ilegal itu menurut sumber yang kami dapatkan, ya, sudah menghasilkan sampai ratusan miliar, ya, dari pengepul-pengepul itu. Jadi kalau misalnya tidak benar-benar diselesaikan oleh Kapolri, saya yakin Pak Jokowi juga akan memberi atensi kepada kasus ini ya. Karena Pak Jokowi mengenjot pendapatan dari pajak, sehingga kita bisa bertahan di saat krisis yang melanda dunia akibat
pandemi COVID-19. Jadi kita berharap sekali kepada Kapolri ini membuka kasus ini menjadi terang benderang. Jangan ditutup-tutupi, Pak. Ya, supaya oknum-oknum yang memang bandal yang merusak citra Polri dibabat habis. Banyak orang yang menjadi polisi yang orang baik-baik. Jadi kalau oknum polisi yang tidak baik, ya dipecat aja. Ya. Biar institusi polisi ini semakin mencintai masyarakat. Mudah-mudahan pembunuhan Brigadir Joshua, citra polisi juga semakin baik. Terungkap bagaimana adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini terkait dengan viralnya kasus Ismail Bolong. Di tengah-tengah kasus yang viral juga, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di akhir sesi, kami akan membagikan quote terkait dengan viralnya kasus Ismail Bolong. Kata quote itu begini: baik buruknya segala sesuatu di dunia tergantung pandangan seseorang. Ya artinya, ya janganlah lakukan sesuatu yang melanggar hukum sehingga orang lain juga bisa memandang Anda lebih baik. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube Fernando DiCaprio agar Anda terus tercerahkan terkait politik hukum di Indonesia. Agar Anda dapat mengupdate berita-berita terbaru, peristiwa-peristiwa politik dan hukum di Indonesia ini. Bagikan kepada teman-teman Anda. Ya, jangan lupa di komen agar kami juga bisa dapat masukan yang lebih baik untuk pembangunan channel YouTube kami dan juga untuk pembangunan politik hukum di Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.